Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok 4 ingin mereview jurnal yang bertopik Sistem Informasi Akuntansi. Nah, jurnal tersebut berjudul yaitu Factor Affecting the Use of Accounting Information in Small and Medium Enterprise, a Study on SMA in Tingkir Salatiga. Sebelum memulai mereview, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Santi Devi dengan NIM 274, yang kedua yaitu dengan saya sendiri Chandra dengan NIM 314, yang ketiga yaitu ada Vidya Kusumaningrum dengan NIM 358, dan yang terakhir ada Indah Nadila dengan NIM 554. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori apa aja yang ada di jurnal itu. Nah, teori yang digunakan yaitu teori siklus hidup produk. Yaitu siklus hidup produk adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dari target awal, lalu memulai berkompetisi dengan produk-produk sejenis sehingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Nah, apa sih hubungannya teori siklus hidup dengan jurnal yang kita review ini? Jurnal yang kita review ini itu salah satunya itu mereview tentang variabel umur usaha atau juga bisa disebut dengan usia bisnis. Nah, usia bisnis ini terkait dengan teori siklus hidup produk yang terdiri dari tahapan pengenalan, pertumbuhan, pematangan, atau stabilitas dan penurunan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu semakin tinggi usia suatu bisnis, maka semakin matang pula perusahaan tersebut. Jadi dalam suatu usaha pasti kan ada yang pertama itu ada sistem pengenalan dulu. Sehabis itu kan mengalami pertumbuhan dan juga pematangan atau tingkatnya. Nah, di dalam usaha juga ada mengalami penurunan juga. Nah, itu dinamakan teori siklus hidup produk. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Santi Devi Oktavia dengan NIM 2017 310 274. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini kami tengah menjelaskan perihal review riset terlebih dahulu, di mana riset terdahulunya ini berjudul Factors Affecting the Use of Accounting Information in Small and Medium Enterprise, which is a study on SMAs in Tingkir Salatiga. Nah, artinya sendiri adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah yang ada di Tingkir Salatiga. Nah, seperti itu untuk judulnya. Semoga rekan-rekan bisa mengambil dari judulnya saja sudah mengambil, ini penelitian ini adalah tentang penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait motivasi risetnya. Mengapa sih riset ini tuh dilakukan? Mengapa penelitian ini dilakukan? Dan mengapa kok studinya itu atau penelitian ini dilakukan di Tingkir Salatiga? Nah, kabupaten ini dijelaskan dikarenakan Kabupaten Tingkir merupakan salah satu dari 4 kelurahan di kota Salatiga yang memiliki potensi ekonomi terbesar di sektor UKM. Di sektor UKM yang meliputi wisata alam. Nah, di mana wisata alamnya di sini yang ada di Kelurahan Tingkir ini itu ada wisata Tingkir Lor Desa serta pariwisata yang lainnya. Nah, terkait dengan pembangunan ekonominya juga, kabupaten ini juga menjadi rumah pusat industri di Salatiga. Nah, jadi peneliti juga melihat latar belakang dari mengapa UKM yang studi yang dipilih itu adalah UKM yang ada di Tingkir Salatiga. Nah, adalah seperti yang telah saya jabarkan tadi, di mana keadaan ekonominya juga baik, lalu aktivitas UKM-nya itu juga besar di sana. Selanjutnya, nah kenapa penelitian ini dibuat dengan latar belakang apa sih peneliti ingin meneliti dengan topik seperti ini? Nah itu tuh dikarenakan
peneliti ingin menguji lebih dalam terkait dengan aktivitas ekonomi yang ada di Tingkir Salatiga tadi itu, aktivitas UMKM-nya itu terkait penggunaan informasi akuntansinya mereka itu bagaimana, serta beberapa faktor baik eksternal maupun internal pada variabel penelitian di penelitian ini. Mereka ingin menindaklanjuti, mereka ingin mencari tahu di balik UMKM-nya, aktivitas UMKM mereka yang besar ini, bagaimana sih pencatatan informasi akuntansi mereka? Apakah sudah baik ataukah mungkin hanya sederhana saja? Nah, mereka ingin mencari tahu pada penelitian ini. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke slide tujuan riset. Nah, setelah mengetahui latar belakang penelitian mereka sebelumnya terkait dengan mengapa mereka memilih topik penelitian penggunaan informasi akuntansi pada UMKM dan terkait dengan mengapa memilih Tingkir Salatiga sebagai objek penelitian pada penelitian ini. Telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melaju ke bagian tujuan riset, di mana mengapa sih mereka melakukan penelitian ini, tujuannya apa sih penelitian ini, seperti itu. Nah, sebelum ke tujuannya, pada penelitian ini tuh terbagi, ada variabel-variabelnya, pastinya ada variabel-variabelnya, karena itu adalah instrumen hal-hal yang ingin kita teliti lebih lanjut, seperti itu. Nah, di sini peneliti di sini membagi variabel tersebut tuh ada di dua faktor, di mana faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya di sini tuh seperti halnya itu kayak sesuatu hal atau sesuatu kondisi yang memang tidak bisa mereka kendalikan, seperti itu. Seperti itulah. Pokoknya suatu kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan dan terjadi secara alamiah, seperti itu. Jikalau faktor internal adalah suatu kondisi atau suatu keadaan yang memang bisa mereka kendalikan, bisa mereka tambahkan atau bisa mereka kurangkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya pada penelitian ini, faktor eksternalnya di sini itu adalah perputaran bisnis dan usia bisnis mereka. Selanjutnya, untuk faktor internalnya adalah tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan di sini itu adalah tingkat pendidikan dari manajer dari UMKM ataupun orang atau sekelompok orang yang memiliki UMKM tersebut, tingkat pendidikan, lalu pengetahuan akuntansi, pelatihan, dan motivasi akuntansi. Nah, itu tadi adalah faktor internalnya. Nah, kita lanjut ke inti dari slide ini, yaitu tujuan risetnya ini tuh apa sih? Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel omset usaha, umur usaha, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, dan motivasi terhadap penggunaan informasi akuntansi pada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kelurahan Tingkir, Kota Salatiga. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Nadila dengan NIM 2017-310-554. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan riset penelitian ini. Untuk rancangan riset penelitian ini itu terdiri dari variabel penelitian, sampel, dan juga teknik analisis datanya. Nah, untuk variabel penelitian dari penelitian ini itu ada dua, yaitu ada variabel dependen dan juga independen. Untuk variabel dependennya sendiri adalah para pengguna informasi akuntansi pada UMKM yang menggunakan data responden yang didasarkan pada kriteria usaha akuisisi UMKM menurut omset tahunannya. Kemudian untuk variabel independennya yaitu ada perputaran usaha, usia usaha, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, pelatihan akuntansi, dan yang terakhir ada motivasi pemilik. Untuk variabel independen ini dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internalnya itu ada tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi,
pelatihan akuntansi, dan yang terakhir adalah motivasi pemilik. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu ada perputaran usaha dan juga usia usaha. Untuk sampel dalam penelitian ini itu yaitu para pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Tingkir, Utara dan Tengah yang ada di Kota Salatiga. Kemudian untuk teknik analisis datanya, di mana penelitian ini itu menggunakan metode non-probability sampling dalam pengambilan sampelnya dengan teknik accidental sampling. Untuk data primernya sendiri akan dianalisis menggunakan kuesioner, di mana dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai dengan 5. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vidya, NIM 2017310358. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil riset dari penelitian ini, yaitu yang pertama, pelatihan akuntansi terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Tingkir Salatiga. Yang kedua, jumlah perputaran usaha, umur perusahaan, tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi, dan motivasi penggunaan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di UKM tersebut. Keterbatasan penelitian, di mana hasil penelitian tidak bisa mewakili jawaban semua UKM di Tingkir Salatiga. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Tingkir Salatiga ini. Untuk peluang riset yang akan datang, menurut kami diharapkan penelitian ini berkembang dengan melihat lebih jauh bagaimana pelaku UKM mencatat transaksi dan sejauh mana pelaku UKM memanfaatkan catatan mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, penyediaan bisnis yang berkelanjutan pada pelatihan manajemen diharapkan dapat mendorong UKM mencatat transaksi dalam operasional bisnisnya, terutama dalam hal persiapan laporan keuangan dengan cara yang sederhana untuk UKM yang mereka buat. Terima kasih. Di sini kelompok kami memiliki ide riset mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM kerajinan kulit di Surabaya. Yang pertama di sini yaitu teori riset. Teori ide riset yang kami gunakan yaitu tentang teori siklus hidup produk atau product life cycle. Teori siklus hidup produk adalah suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk ini dapat berupa tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lama lagi di pasaran sehingga konsumen dapat menikmati atau menggunakan produk tersebut juga lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang motivasi ide riset jurnal yang telah dibuat oleh kelompok kami. Nah, minimnya pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi terhadap pengusaha kecil menengah atau UMKM itu mengakibatkan pelaku UMKM itu sulit untuk memberikan informasi tentang kondisi usahanya. Biasanya UMKM itu hanya melakukan pembukuan, itu hanya sekedar mencatat pengeluaran dan pemasukan aja. Nah, itu sehingga laba penjualannya itu sulit untuk ditemukan, dan itu berdampak bagi pengajuan kredit di bank itu sangat sulit. Nah, oleh karena itu, peneliti sekarang akan menguji variabel yang memudahkan untuk bank menyalurkan kredit kepada para pengusaha kecil menengah atau UMKM dengan cara menguji pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha, umur usaha, skala usaha terhadap UMKM kerajinan kulit yang ada di Surabaya.
Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan ide riset jurnal yang telah kelompok kami buat. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha, umur usaha, skala usaha, dan latar belakang pendidikan pada sistem informasi akuntansi terhadap UMKM atau usaha kecil menengah pada kerajinan kulit yang tepatnya berada di Surabaya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indah Nadila dengan NIM 2017-310-554. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan mempresentasikan variabel penelitian dari ide riset ini. Variabel penelitian ini terdiri dari 6 variabel, di mana 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen terdiri dari jenjang pendidikan, kemudian ada lama usaha, ukuran usaha, latar belakang pendidikan, dan juga skala usaha. Untuk jenjang pendidikan yaitu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan perkembangan dari peserta didik. Kemudian ada tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Untuk ukuran usaha sendiri yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat jumlah total aset, kemudian berapa banyak karyawan yang dipekerjakan, serta berapa pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Kemudian ada lama usaha. Lama usaha di sini itu berapa lama usaha UMKM tersebut berdiri, yaitu di mana awal UMKM tersebut berdiri sampai dilakukannya riset ini. Kemudian ada latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan di sini yaitu latar belakang pendidikan formal. Kemudian ada skala usaha. Skala usaha yaitu mengklasifikasikan usaha berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Nah, untuk variabel dependen sendiri itu yaitu para pengguna informasi akuntansi UMKM pada UMKM. Nah, pengguna informasi akuntansi sendiri yaitu para pengguna yang dapat membuat laporan keuangan yang bermanfaat untuk kegiatan bisnis dan usaha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Santi Devi Oktavia akan melanjutkan kembali presentasi dari rekan saya sebelumnya, di mana saat ini yang sedang kita bahas adalah ide riset yang telah dicanangkan oleh kelompok kami, seperti itu. Untuk ide risetnya sendiri, seperti yang telah dijelaskan di awal, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, di mana kita memakai studi pada pengusaha kecil dan menengah, studinya sendiri pada sentra kerajinan kulit yang ada di kota Surabaya, seperti itu. Nah, di sini untuk melanjutkan rancangan riset, setelah dijelaskan tadi variabel yang digunakan, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik analisis datanya serta sampelnya. Nah, untuk ide riset kami saat ini, kami menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Nah, apa sih regresi linear berganda ini? Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, di sini tentu saja karena pada ide riset kami saat ini itu melibatkan beberapa variabel seperti itu, sesuai dengan model regresi linear. Jadi, ide riset ini sangat cocok untuk menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Nah, untuk sekedar informasi, pada ide riset kami saat ini, kami mengambil teknik pengambilan sampel pada ide riset ini dengan metode simple random sampling. Nah, apa sih simple random sampling ini? Ini adalah suatu pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, jadi ini pas sekali ya, karena
karena ide riset ini tuh juga dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pimpinan atau pemilik UKM, dan hal ini juga sesuai dengan teknik pengambilan sampel kami, di mana kami mengambil data secara acak dengan tanpa memperhatikan strata, yaitu pokoknya kita mengambil seluruh manajer dari UMKM yang memiliki usaha sentra kerajinan kulit di Kota Surabaya. Baiklah, itu adalah tadi teknik analisis data ide riset kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sampel dari penelitian ini, dari ide riset ini. Sampel risetnya yaitu populasi dalam ide riset ini adalah seluruh manajer dari UMKM yang memiliki usaha sentra kerajinan kulit di Kota Surabaya. Baik, saya sebagai penyaji terakhir pada presentasi kali ini, kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.